Baik, selamat pagi. Saya Tri Rizky Liawan, NRP 053194000024 akan menjelaskan analisis lossy compression yang telah saya buat. Pertama-tama, apa itu lossy compression? Lossy adalah metode kompresi untuk mengurangi kualitas gambar untuk mendapatkan ukuran data yang lebih kecil dengan cara menghilangkan beberapa part data sehingga gambar hasil kompresi tidak dapat dikembalikan ke asalnya. Lalu apa itu MSE? MSE adalah nilai error kuadrat rata-rata antara citra asli dengan citra manipulasi. Dalam kasus steganografi, MSE adalah nilai error kuadrat rata-rata antara citra asli atau cover image dengan citra hasil penyisipan atau stego image. Lalu apa itu PSNR? PSNR adalah peak signal to noise ratio, adalah perbandingan antara nilai maksimum dari sinyal yang diukur dengan besarnya darau yang berpengaruh pada sinyal tersebut. PSNR biasanya diukur dalam satuan desibel atau dB. PSNR digunakan untuk mengetahui perbandingan kualitas citra cover sebelum dan sesudah disisipkan pesan. Untuk menentukan PSNR terlebih dahulu harus ditentukan nilai MSE atau mean square error. Lalu yang ketiga apa tuh SNR? Ukuran yang digunakan dalam sense dan teknik yang membandingkan tingkat sinyal yang diinginkan dengan tingkat kebisingan latar belakang. SNR sering dinyatakan dalam desibel. Rasio yang lebih dari 1:1 atau lebih dari 0 dB menunjukkan lebih banyak sinyal daripada noise. Lalu ada variabel penting yaitu asignal adalah data input yang original dan juga anoise data noise dari atau MSE. Lalu pada tugas sebelumnya saya telah mengerjakan tugas lossy compression dengan algoritma DCT dan berikut adalah hasilnya. Dari gambar yang RGB pertama dengan algoritma tersebut diubah ke hitam putih dengan ukuran yang awalnya 2,9 MB. Lalu setelah diubah ke grayscale itu menjadi 1,3 MB. Lalu setelah dari black and white lalu dikompresi dengan DCT hasilnya adalah 656 kilobytes. Sehingga compression rasionya saat sebelum RGB dan setelah black and white adalah 77% sekian, dan juga compression rasio antara sebelum black and white dan setelah black and white adalah 50%. Lalu MSE-nya sekitar 103,61 dan seterusnya. SNR-nya 27,9 desibel. SNR untuk gambar originalnya sekitar 2,12 desibel. Lalu SNR untuk compressed image itu sekitar 4,3 desibel. Lalu saat saya menggunakan algoritma DWT, non discrete wave transformation, itu mempunyai hasil yang lebih dari satu dengan threshold dari 0 sampai 200 dengan increment sebesar 20, sehingga thresholdnya ada 0, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, dan 180. Hasil tersebut disimpan dalam nama threshold.png. Jadi kalau misalnya thresholdnya 0 berarti ya 0.png, kalau thresholdnya 20 ya 20.png. Lalu saya coba praktekkan saja untuk algoritma DWT-nya. Ini menggunakan bahasa Python sehingga untuk merunnya kita menggunakan command Python, lalu nama filenya, lalu gambar yang ingin dikompres. Kita tunggu beberapa saat.
Nah, di sini juga ditampilkan sebuah grafik antara persentase dan juga threshold value dari 0 sampai 200. Lalu karena increment-nya adalah 20, jadi threshold-nya adalah 0, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, dan 180. 200-nya tidak termasuk karena tidak inklusif. Lalu seperti yang kita lihat, saat threshold-nya 0, persentasenya 55%. Lalu saat threshold-nya 20, dia berada di sekitar 79%. Lalu saat 40, 83%, dan seterusnya akan naik. Sehingga ini dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi threshold, maka kompresinya akan semakin kuat atau filenya akan menjadi semakin kecil, sehingga hasil yang didapatkan juga semakin tidak jelas karena banyak part yang lebih banyak dihilangkan. Nah, ini bisa terlihat dari ukuran file yang didapat. Saat threshold-nya 0, ukuran filenya itu 1316 kilobyte. Dan file aslinya adalah 2,8 MB, dan saat threshold-nya 0 itu sekitar 1,3 MB. Lalu saat threshold-nya 20, dia menjadi 600 KB, 40, 500 KB, lalu semakin lama semakin kecil. Nah, ini saat dibuka juga sebenarnya kelihatan. Jika diperhatikan di angka di timernya ini 0.201, semakin tinggi threshold, ini jika saya klik kanan akan berubah filenya. Nah, ini akan semakin tidak jelas angkanya semakin buram. Lalu jika saya turunkan ke threshold yang 0, nah ini jauh masih kelihatan jelas seperti gambar hasilnya. Ini 180 mulai buram. Nah, itu adalah hasil dari DWT-nya. Lalu untuk MSE-nya juga, semakin tinggi threshold MSE yang dihasilkan juga semakin besar. Lalu untuk PSNR, ini kebalikannya. Semakin tinggi threshold, semakin kecil PSNR yang didapatkan. Lalu signal noise to ratio untuk original image ini selalu sama, 2,12 desibel. Lalu saat dikompres, otomatis akan menjadi lebih besar. Ini 2,16, 2,166, ini 2,162, 2,166, yang pasti akan lebih besar dari gambar aslinya karena akan lebih banyak noise yang didapatkan karena kompresi tersebut. Lalu ini banding yang barusan kita dapatkan. Kesimpulan, kedua teknik tersebut memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Seperti DWT memberikan rasio kompresi yang lebih baik dari 1 sampai 3 inklusif tanpa kehilangan lebih banyak informasi gambar, tetapi membutuhkan lebih banyak kekuatan pemrosesan. Sedangkan pada DCT, kita hanya membutuhkan daya pemrosesan yang lebih kecil atau rendah, tetapi memiliki artefak blok yang berarti memiliki artefak blok yang berarti hilangnya beberapa informasi. Jadi jika DWT kita membutuhkan kekuatan kompresi yang lebih kuat, tapi di DCT kita hanya membutuhkan kekuatan kompresi atau daya kompresi yang lebih rendah. Jadi keduanya memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Baik, sekian adalah presentasi analisis solusi compression antara algoritma DCT dan DWT oleh saya. Mohon maaf jika ada salah kata ataupun kurangnya. Terima kasih.